Shalom saudaraku, Bapak Ibu umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Kita kembali lagi dengan waktu yang indah ini dalam ibadah online GSKI Pantai Indah Kapuk. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari kita bersatu hati terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Saat ini Tuhan, apapun keberadaan kami percaya Tuhan melihat setiap isi hati kami. Tuhan baik bagi hidup kami. Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati anak-anak-Mu yang melayani Engkau, bahkan umat Tuhan yang mendengarkan ibadah ini dimanapun mereka berada. Tuhan, mari Engkau berkati mereka. Ibadah ini kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti rusa merindukan sungai, begitu juga jiwa kita merindukan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Dengan tulus katakan, naikkan pujian ini seperti rusa. Sama-sama katakan, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, dengan segenap hati katakan, seperti
Segenap hati kami mengucap syukur Tuhan. Kami rindu aliran kasih-Mu. Haleluya. Kami rindu mengasihi-Mu selalu. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Engkau Raja kami. Haleluya. Haleluya. Lawat setiap kami Tuhan. Bagi mereka yang lemah Engkau kuatkan. Bagi mereka yang susah Engkau tolong Tuhan. Bagi mereka yang susah, sedih Engkau hibur Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Kami rindu Tuhan mengasihi Engkau. Katakan segenap hatimu sekalipun Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau gunung batu kami, dan bagian kami. Katakan, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Dengan ketulusan hati kita naikkan pujian yang menyenangkan bagi Tuhan. Kita besarkan nama Tuhan. Dia layak dipuji, Dia layak dimuliakan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita tepuk tangan sama-sama. Kita angkat pujian ini dari awal. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib.
biasa, Allah kita sungguh luar biasa, sungguh baik. Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau tercurah seperti anggur dan terpecah seperti roti-Mu. Aku mau memberi segenap hidup kami, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Mau hidup seturut kehendak-Mu, Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, Tuhan. Amin, Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kita angkat pujian ini dari awal, Bapak Ibu, dengan segenap hati katakan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu, Tuhan. Kami mau memberi semua yang dapat kami beri, Tuhan. Semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup, Tuhan. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, haleluya. Kita baru mendengar puji-pujian serta penyembahan dari tim kita, tim musik. Sebelum kita mulai pagi ini firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, dalam situasi pandemi ini Tuhan, biarlah setiap kami boleh introspeksi diri, merenungkan arti hidup yang sebenarnya. Cerahi setiap kami, bimbing kami setiap harinya dalam segala hal. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan mempersoalkan hidup kita ini sebenarnya ada di pihak siapa. Ada banyak orang sudah merasa di pihak Tuhan.
Ada banyak orang sudah merasa pasti selamat. Apakah benar demikian? Mari kita introspeksi diri dengan jujur. Ya. Oke. Nah, mari kita baca dahulu 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Iblis di sini dipakai kata diabolos dalam bahasa teks asli Perjanjian Baru. Tentu saja yang dimaksud adalah konteksnya adalah setan atau Lucifer. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Bapak Ibu kalau mendengar kata dari mulanya, itu bukan berarti sejak diciptakan. Sebab Allah kita tidak pernah menciptakan pribadi yang jahat. Dari mulanya di sini adalah sejak manusia diciptakan. Jadi sejak awal iblis sudah jahat sejak manusia itu diciptakan. Karena iblis jatuhnya di kekekalan. Berkhianat di kekekalan. Ya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi anak Allah datang dari surga untuk membinasakan perbuatan iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian harus ingat kejadian di Eden. Di mana manusia ternyata lebih mendengarkan suara iblis dibanding suara Tuhan, sehingga jatuh dalam dosa. Manusia tertipu oleh tipuan iblis. Tapi Tuhan begitu mengasihi manusia, sehingga langsung keluar nubuatan, Kejadian 3 ayat 15, proto-evangelium, atau disebut proto-euangelium, atau disebut Injil yang pertama kali disampaikan di Alkitab, berita baik, bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Nah, inilah yang dimaksud 1 Yohanes 3 ayat 8. Anak Allah menyatakan dirinya. Penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Supaya ia meremukkan kepala si iblis. Kepala si ular itu. Masalahnya adalah banyak orang mengerti ayat ini tapi tidak mengerti aplikasinya. Sebenarnya apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan membinasakan ini bukan seperti membunuh manusia. Karena iblis itu roh, tidak kelihatan. Yang dibinasakan adalah perbuatan-perbuatannya. Ya. Membinasakan di situ dipakai kata luo dalam bahasa Yunani. Artinya yang pertama adalah to destroy, menghancurkan. Yang kedua to undo, membatalkan pekerjaan iblis. Membatalkan itu begini Bapak Ibu. Kalau ada orang yang disesatkan oleh si iblis, kita batalkan, kita undo. Orang itu kita beritakan kabar baik, kita sadarkan sehingga kembali lagi ke keselamatan semula. Jangan menjadi milik iblis. Itu artinya membatalkan. Menyelamatkan banyak jiwa kita. Nah itu membatalkan pekerjaan iblis. Karena pekerjaan iblis, dia datang sebagai pencuri untuk membinasakan. Ya. Arti yang ketiga, to cause to become nothing. Kita harus mengakibatkan pekerjaan si iblis itu menjadi tidak efek apapun. Menjadi sia-sia. Yang keempat, to cause to come to an end. Menyebabkan apa yang dilakukan iblis itu berakhir. Selesai, gak bisa diteruskan. Ingat, ini anak Allah yang Maha Tinggi menyatakan diri supaya itu. Dan yang terakhir, membalikkan atau membatalkan pekerjaan iblis. Membalik. Kalau iblis membalikkan begini, kita balikkan kembali. Kita batalkan.
Iblis itu head to head lawan kita, anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi frontal. Kalau iblis mau mengerjakan A, kita buat minus A. Kalau iblis menyesatkan banyak orang, kita selamatkan banyak orang. Ya, Bapak Ibu harus mengerti kebenaran ini. Sebab orang yang tidak mengerti, ia akan hidup baik-baik saja, tapi dipakai oleh iblis. Tapi tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi jangan terlalu lengah atau tidak mengerti. Kalau Tuhan Yesus menyatakan diri agar demikian, melawan, menghancurkan pekerjaan iblis, kita pun demikian. Ingat perkataan Tuhan Yesus, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, mengutus kita semua. Supaya kita melakukan pekerjaan persis seperti yang Tuhan kerjakan. Menghancurkan pekerjaan iblis. Ketika Tuhan memerintahkan kita, jadikan semua bangsa muridku, supaya iblis tidak berkutik. Supaya pekerjaan iblis hancur. Supaya banyak orang diselamatkan. Iblis ini adalah musuh bebuyutan sejak di Eden sampai hari ini dan sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Sabotase proyek Tuhan dilakukan sejak semula. Ia bahkan mau menyamai yang Maha Tinggi, mau punya pemerintahan sendiri. Makanya ia mencari banyak pengikut. Sepertiga malaikat di surga berhasil dibohongin oleh si Lucifer ini. Sehingga ikut serta dan ikut terkutuk. Dibuang oleh Tuhan ke bumi menjadi roh-roh jahat. Ya. Perhatikan filosofi yang benar. Tuhan Yesus filosofinya adalah demikian. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sementara filosofi si iblis, aku mau menyamai yang Maha Tinggi. Wah, ini beda, kontras sekali. Sementara Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Tapi kalau si iblis, aku mau, aku terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengaku umat Tuhan, kita lebih mirip Yesus atau lebih mirip iblis selama ini? Jangan merasa selamat, merasa menjadi murid Tuhan, tapi faktanya tidak sama. Kalau Tuhan Yesus begitu, biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau iblis, aku mau. Orang Kristen, gabungan dua-duanya. Aku mau Tuhan, tapi pakai nama Yesus. Aku maunya itu iblis, tapi pakai nama Yesus. Ini licik ini. Manusia itu memang licik. Pagi ini, kiranya firman ini mengingatkan kita semua dan mengembalikan kita semua pada pengertian yang benar. Bapak Ibu harus jujur, tulus ya. Tidak ada kepentingan lain selain haus dan lapar akan kebenaran. Selain mau mengenal Tuhan, Allah lebih jauh. Oke? Nah, kita harus mengambil posisi di pihak siapa? Sebab tidak bisa seseorang, aku mau baik-baik saja Pak, tapi nggak usah terlalu ekstrim. Nggak bisa. Pilihannya cuma dua. Mau pilih Tuhan atau pilih iblis. Sebab seseorang tidak bisa berkata begini, aku tidak pilih Pak iblis. Tapi ikut Tuhan kayaknya menakutkan juga. Aku mau diriku sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa seseorang bergentayangan antara Tuhan dan iblis. Tidak bisa. Kalau orang tidak memilih Tuhan pasti pilih iblis artinya. Seseorang yang memilih dirinya sendiri itu sama dengan memilih iblis. Seseorang yang mengutamakan diri sendiri, ya itulah iblis, sifatnya iblis. Meskipun manusia tidak dirasuk oleh iblis, tapi kalau cara berpikirnya, hidupnya sudah seperti iblis, ya dia sudah menjadi iblis. Cuma bentuknya saja yang manusia.
Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Banyak orang ke gereja, jangan-jangan kelakuannya, sifatnya masih seperti iblis. Memang tidak dirasuk iblis, tapi sudah mengkopi cara berpikirnya dan cara hidupnya iblis. Aku mau. Nah ini dia. Kalau aku mau ini sudah iblis. Mestinya yang benar apa yang Tuhan inginkan. Bukan yang aku mau, tapi yang apa yang kau mau Tuhan. Apa yang kau mau terjadi dalam hidupku. Aku mau. Nah begitu. Jangan aku mau sendiri. Aku mau pakai nama Tuhan Yesus lagi. Sembarangan menyebut nama Tuhan Yesus. Menyebut nama Tuhan Yesus dengan tidak hormat. Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Waduh, ini mengerikan loh. Banyak orang tidak mengerti bahwa dirinya tidak menghormati. Dia berusaha datang ke Tuhan Yesus hanya untuk memanfaatkan kekuasaannya. Kuasa Tuhan. Kita harus mengambil posisi apakah kita benar-benar di pihak Tuhan. Kalau iya kita harus jadi murid Tuhan. Kalau iya kita harus lakukan seluruh perintah Tuhan. Kalau iya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Nggak bisa netral. Nggak bisa suka-suka sendiri. Karena proyek Tuhan jelas. Tuhan proyeknya keselamatan jiwa. Kalau kita ada di pihak Tuhan, ikut proyeknya Tuhan, keselamatan jiwa. Jangan punya proyek sendiri. Mau menikmati dunia, mau menikmati kekayaan, fasilitas dunia sendiri. Alkitab itu jelas loh sebenarnya menulisnya. Itulah orang kaya yang bodoh. Masa begitu tidak mengerti? Kalimatnya sudah jelas, itu orang kaya yang bodoh. Kita tentu tidak ada yang mau jadi orang bodoh. Amin ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi proyek Tuhan itu cuma satu, keselamatan jiwa. Setelah kita mati nanti, kita selamat. Itu proyek utama. Jangan dialihkan proyek utamanya tentang dunia yang sekarang. Kalau kita mencari pekerjaan, bisnis sekarang ini, itu hanya sementara. Itu dalam rangka supaya kita efektif dalam mengiring pekerjaan Tuhan. Bukan tujuan. Kalau kita mau sembuh, tubuh kita dari penyakit, sehat, umur panjang, itu dalam rangka supaya kita punya banyak waktu untuk belajar jadi murid Tuhan. Itu dalam rangka supaya kita bisa mengiring pekerjaan Tuhan semaksimal mungkin. Itu dalam rangka supaya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Di masa lalu kita sudah tidak menyenangkan Tuhan. Dari kecil kita sudah tidak pernah menyenangkan Tuhan. Sering berbuat salah dan sebagainya. Masa sekarang sudah besar bahkan sudah tua, tidak mau berubah menyenangkan Tuhan. Tanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah menyembah Tuhan dengan benar seluruh hidup kita? Apakah hidup kita sudah menyenangkan Tuhan atau belum? Tanya kepada diri sendiri. Ya, check up. Makanya jangan fokus pada hal-hal yang bukan tujuan utama. Jangan fokus pada mujizat, kesembuhan fisik, kekayaan materi, sukses dunia. Jangan fokus pada itu. Itu hanya alat. Kita mau mengalami mujizat, ya. Kita mau sembuh fisiknya, ya. Kita mau kaya boleh, tapi ingat, kekayaan itu berbahaya. Kalau punya uang, buat uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak hanya di gereja, di rumah, di pekerjaan, dimanapun kita ada. Makanya Bapak Ibu yang tidak ikut proyek pekerjaan Tuhan, tidak ikut proyek Tuhan, artinya tidak mengasihi Tuhan. Yang tidak mengasihi Tuhan tidak akan selamat. Ingat baik-baik. Orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak selamat. Apapun alasannya. Pendeta sekalipun tidak akan selamat yang tidak mengasihi Tuhan. Saya sedang tidak bicara kalau gitu rumahnya dijual dikasih gereja. Bukan itu. Dievaluasi sendiri. Semua yang ada pada diri kita ini untuk siapa?
Apakah hanya untuk diri sendiri atau untuk menyenangkan Tuhan? Menyenangkan Tuhan termasuk untuk diri sendiri, orang tua, saudara, pekerjaan Tuhan di gereja, semuanya. Kalau orang mengasihi Tuhan, ia akan punya kebijaksanaan. Bagaimana mengatur semua yang ada padaku ini. Berapa untuk orang tuaku, anak, teman-teman, saudara-saudara kita, bahkan untuk orang yang tidak kita kenal. Ya. Kalau kita ada di pihak Tuhan, ikut proyeknya Tuhan. Jangan jadi penonton. Banyak orang cuma jadi penonton. Aku sudah Kristen, ya udah nonton doang. Dirinya enak-enak sendiri. Ingat, pekerjaan Tuhan butuh dana, butuh tenaga, butuh pikiran. Tuhan gak butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Kita yang akan mempersembahkan Tuhan, apa saja ku persembahkan untuk Tuhan. Itu yang benar. Bertobat tuh yang suka klaim-klaim janji Tuhan. Bertobat itu yang memberi perpuluhan tapi minta dibalas. Memberi ya memberi, tidak usah minta dibalas. Ya, memberi itu harus dengan tulus. Tuhan, ini perpuluhanku, ini pun tidak cukup. Yang menyenangkan Tuhan adalah seluruh hidup kita. Jadi selain memberi perpuluhan, kalau ada orang yang masih butuh, berikan lagi yang lain. Di samping itu seluruh hidup kita tetap harus menyenangkan Tuhan. Itu yang terutama. Jangan buat sistem di gereja liturgi yang enggak. Kayak dagang aja. Kasih perpuluhan nanti dibalas Tuhan. Yang enggak aja begitu terus. Biarin, saya ulang-ulang terus ini. Orang nggak mau bertobat diulang-ulang juga. Nggak ada itu di Alkitab. Baca, jangan ngarang-ngarang sendiri. Banyak orang kalau mendengar firman yang benar malah sakit hati. Kalau mendengar firman yang nggak benar malah senang. Amin, amin. Memang sakit jiwa ini semua manusia ini. Harus sembuh ya Bapak Ibu ya. Kita itu kalau nggak sembuh dari kesesatan kita ya, sia-sia kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib efektif kalau kita menyambutnya dengan iman yang benar. Ya. Oke. Ini tidak berarti bahwa kalau ikut Tuhan kita jadi pertapa saja, tidak kerja, malas, berdoa sepanjang hari. Bukan itu. Jadi pertapa, gagal hidupnya. Enggak. Salah juga itu. Kalau kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, kita akan bekerja luar biasa. Kita akan belajar keras. Kita akan mencari apa yang bisa kita lakukan untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Ingat, yang diberi banyak dituntut banyak. Jangan pura-pura tidak tahu. Semakin banyak kita diberi, semakin banyak kita dituntut untuk mengembalikan milik Tuhan itu. Yang kekurangan ya tentu saja tidak usah memberi, tidak apa-apa. Ya, ini sudah 2 kali nih saya khotbah tentang memberi. Minggu lalu dan minggu ini. Sebab ini penting, banyak manusia itu pelit setengah mati. Pelit tapi mengaku murid Tuhan, aneh kan? Aneh itu. Murid Tuhan itu tidak ada yang pelit. Kalau kamu tidak melepaskan diri dari segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Bagaimana kita mau belajar seperti Tuhan kalau kita sendiri pelit? Gak bisa. Makanya orang yang pelit itu cocok kalau diajari. Beri perpuluhan, nanti dibalas Tuhan 30. Cocok itu. Mengharapkan balasan soalnya. Untung kan? Waduh. Ya. Coba kita baca Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengutus para muridnya, para rasul.
Dan itu turun-temurun. Dari generasi ke generasi dilanjutkan. Estafet. Tugas itu. Sampailah ke hari di mana kita hidup. Ini estafet terus, tidak hanya ke pendeta, ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadilah murid Tuhan. Semua kita diutus, tentu saja fungsinya berbeda-beda. Ya, tentu saja fungsinya berbeda-beda. Tapi semua orang harus menjadi murid Tuhan. Harus belajar kebenaran. Kita baca Matius 12 ayat 30. Matius 12 ayat 30. Tuhan berkata demikian. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Yang bicara Tuhan sendiri loh. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Artinya, siapa tidak bersama Tuhan, ia melawan Tuhan. Bukan begini, aku nggak ikut proyek Tuhan, berarti aku masih bersama Tuhan, cuma nggak jahat. Nggak bisa, itu artinya melawan Tuhan. Sebab barang siapa ikut Tuhan, ikut ke dalam proyeknya. Siap nggak Bapak Ibu ikut proyek Tuhan? Pikirkan baik-baik. Hidupku ini untuk apa? Jangan sia-sia. Harus bisa dipakai Tuhan sekecil apapun. Jangan jadi sandungan. Jadi Kristen jadi sandungan bagi saudara. Itu melawan Tuhan itu. Kecuali memang saudara kita yang tidak mau bertobat. Itu cerita lain. Jangan karena salah kita jadi sandungan. Orang yang melawan Tuhan pasti binasa. Pasti. Banyak orang salah mengerti. Orang berpikir bahwa Tuhannya perjanjian baru itu lemah lembut, gak ada tegasnya. Padahal Tuhan selalu tegas. Coba kita baca Lukas 19 ayat 27. Lukas pasal 19 ayat 27. Saya bacakan ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini sang raja. Dalam perumpamaan ini Tuhan mau bicara demikian. Kalau ada yang tidak suka Allah menjadi rajanya, Tuhan menjadi rajanya, ia pasti binasa. Ia tidak akan ada di kerajaan surga. Itu yang mau disampaikan oleh ayat ini. Ya. Nah, aku mau Pak mengasihi Tuhan. Benar. Kalau mau mengasihi Tuhan, itu bukan cuma di mulut. Coba kita baca apa yang Tuhan ajarkan kalau mau mengasihi Dia. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan ya. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau orang tidak menuruti segala perintah Tuhan, atau hanya menuruti sebagian, itu tandanya orang itu tidak mengasihi Tuhan. Itu artinya. Perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri loh. Kalau orang mengasihi Tuhan, ia akan menuruti segala perintah Tuhan. Ia akan menuruti segala kehendak Tuhan. Kalau seseorang mengasihi Tuhan, ia akan menjadi murid Tuhan. Belajar kepada Tuhan. Itu tanda mengasihi itu bukan kasih perpuluhan, kasih apa. Karena Tuhan menginginkan kita berubah. Tuhan tidak menginginkan uang kita. Uang itu hanya sedikit, sepersekian. Tapi yang utama adalah pikiran dan hati kita dan seluruh hidup kita. Kalau seseorang mengasihi Tuhan akan melakukan seluruh perintah Tuhan.
Jadi kita harus tahu perintah Tuhan apa saja. Jadi harus jadi murid. Kalau mau jadi murid, barulah orang mengerti tentang firman. Barang siapa tetap di dalam firman, jadi tidak hanya mengerti lalu tetap di dalamnya. Tetap melakukan firman, tetap hidup menurut firman itu. Barulah ia akan mengerti kebenaran. Barulah kebenaran itu akan memerdekakan setiap orang. Barulah seseorang bisa melakukan kehendak Bapa dengan benar. Barulah hidup orang itu menyenangkan Tuhan. Jelas Bapak Ibu? Nah, jadi kita tidak punya banyak pilihan sebenarnya. Pilihan hidup ini cuma 2. Kita mau ikut Tuhan atau tidak? Udah, sederhananya begitu aja. Kalau mau ikut Tuhan, proyeknya Tuhan cuma 1, keselamatan. Mau ikut nggak? Kalau mau ikut, persembahkan seluruh hidupmu bagi proyek Tuhan ini. Untuk menyenangkan Tuhan. Sederhana ya, tapi sangat sulit. Apalagi yang sudah biasa pelit. Waduh, 10% aja ya Pak ya. Jangan semuanya. 10% aja Pak sahamnya Tuhan, 90%-nya yang aku. Enak tenan ya. Yang 10% itu pun bales ya Tuhan ya, 30, 60, 100. Lah kok enak situ. Itu orang yang tidak menyembah Tuhan. Itu yang mau memanfaatkan Tuhan. Bagaimana ya seseorang tidak bisa berpikir jernih ya. Ini akibat salah asuh selama ini. Salah diajar selama ini. Pengertiannya bisa meleset begitu jauh. Ada musuh Tuhan selain itu. Barang siapa mensabotase pekerjaan Tuhan atau proyek Tuhan, ia menyerang biji mata Allah. Barang siapa menyerang biji mata Allah, dia memusuhi Allah, dia binasa. Di dalam kitab Kejadian dikisahkan Tuhan berjanji demikian terhadap Abraham. Barang siapa berbuat baik kepadamu Abraham, aku akan berbuat baik kepada dia. Barang siapa memberkati engkau Abraham, aku akan memberkati dia. Ini bukan karena Abraham baik. Ini karena Abraham mau dipakai untuk melahirkan keturunan Mesias. Artinya ada di jalur pekerjaan Tuhan. Barang siapa berbuat baik kepada setiap orang yang ada di pekerjaan Tuhan, tapi orang benar ya, maka Tuhan akan berbuat baik kepadanya. Barang siapa memberkati pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati orang itu. Ini hukum yang Tuhan janjikan sendiri. Tetapi barang siapa menganggap enteng pekerjaan Abraham, anggap enteng Abraham. Ini bukan mengutuk loh, anggap enteng saja. Barang siapa menganggap enteng Abraham, Tuhan akan menghancurkan dia. Orang menghina sedikit saja, Tuhan akan hancurkan. Hari ini jangan ada di antara kita yang menganggap enteng pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, ingat, pekerjaan Tuhan ini untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jangan anggap enteng. Jangan merasa bisa berdiri di pihak tengah-tengah. Tuhan tidak, iblis tidak. Tidak bisa. Kalau orang tidak mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, ia pasti ambil bagian dalam pekerjaan iblis. Kalau seseorang pasif hidupnya, sebenarnya ia tidak mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan tidak hanya di gereja. Tidak hanya lewat khotbah. Lewat membagikan kebenaran dari mulut ke mulut. Membagikan lewat WhatsApp. Link-link khotbah kita, tulisan, buku, dan sebagainya. Membagikan waktu untuk melayani, ikut serta mendukung dana, karena pekerjaan Tuhan gereja memerlukan dana untuk operasional, dan lain-lain.
Ada banyak hal bisa kita kerjakan. Jangan sia-siakan hidup ini. Ya. Iblis mensabotase pekerjaan Tuhan. Iblis melakukan diversifikasi. Diversifikasi itu modus operandi iblis sejak zaman dahulu kala. Apa itu? Segala usaha yang dilakukan agar manusia tidak mengerti kebenaran. Agar manusia merasa selamat padahal belum. Agar manusia merasa menyenangkan Tuhan padahal tidak melakukan apa-apa. Agar manusia merasa menyenangkan Tuhan dengan memberi perpuluhan padahal diminta kembali. Minta kembalian dari Tuhan. Iblis ini melakukan diversifikasi. Itu seperti begini loh. Kalau saya masuk ke toko A, mau membeli handphone misalnya, toko A mahal nih. Saya pindah ke toko B dengan harapan dapat lebih murah. Toko B lebih murah sih, tapi masih mahal. Saya ke toko C. Toko C lebih murah nih, ya udah saya ke toko C belinya. Bapak Ibu tahu nggak? Toko A, toko B, toko C yang punya sama. Iblis juga begitu. Dia buka sekali banyak ajaran, aliran, filosofi, dan berbagai bentuknya. Sebenarnya semua dari iblis. Sebab barang siapa tidak diproyek Tuhan keselamatan melalui Tuhan Yesus, sebenarnya itu bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan akan pasti melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan hanya satu. Tuhan Yesus. Tidak ada manusia lain di dunia ini yang gelarnya Kristus. Tidak ada. Kristus artinya yang diurapi. Dalam konteks ini adalah Mesias, juru selamat. The Messiah artinya juru selamat. Ada di dunia ini yang punya gelar Kristus atau Mesias atau juru selamat? Ada? Tidak ada. Dan di kitab Yesaya ditekankan bahwa tidak ada juru selamat selain Dia, selain aku, kata Tuhan. Artinya juru selamat pastilah Tuhan. Jadi meskipun Kristus tidak pernah bicara, akulah Tuhan, sembahlah aku, tapi Tuhan berkata, akulah Dia. Akulah Mesias yang kau tunggu-tunggu itu. Itu sama dengan berkata, akulah Mesias Tuhan itu. Sebab tidak ada Mesias selain Tuhan. Hari itu semua orang tahu yang dimaksud Mesias adalah Tuhan. Lah Yesus mengaku Mesias, itu sebabnya ia ditangkap. Itu sebabnya ketika Yudas menjual Yesus, dengan senang hati pengadilan agama mengadili Yesus. Sebab Yesus mengaku sebagai Mesias. Itu sama dengan mengaku sebagai Tuhan. Begitu saja tidak mengerti, pura-pura tidak mengerti. Bukan Tuhan Pak, itu kurios, itu Tuhan artinya Lord. Lord di situ dalam bahasa Ibraninya Adonai. Adonai itu dipakai untuk menyebut Elohim, Tuhan, Allah. Mau ngomong apa lagi? Jangan pura-pura tidak tahu atau memfitnah. Orang kalau mau cari kebenaran, itu harus jujur. Syaratnya harus jujur Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang tidak tahu jangan khawatir, Alkitab kita itu tidak bisa salah. Alkitab itu benar-benar firman Tuhan. Bapak Ibu yang mau mendengarkan silakan didengarkan di truth.id. Alkitab bagian 1, bagian 2, bagian 3. Ya. Jadi seringkali pekerjaan Tuhan ini disabotase. Alkitab dikatakan palsu lah. Sudah diubah-ubah lah. Tulisan manusia biasa lah. Ini semua pekerjaan iblis. Mau sabotase keselamatan. Sehingga manusia tidak bisa diselamatkan. Tapi yang berbahagia adalah orang yang percaya. Sebenarnya Bapak Ibu itu ya, yang perlu dilakukan adalah belajarlah. Nanti setelah 1 tahun, 2 tahun, kalau ternyata ada yang salah ya nggak usah diterusin belajarnya. Tapi kalau itu benar, teruskan.
Tapi ingat, jangan bikin kesimpulan sendiri. Tanya yang mengerti. Nanti Bapak Ibu akan tahu, iya ya, ini yang paling benar. Sebab kebenaran itu harus utuh, nggak boleh cuma sebagian benar. Enggak kok Pak, di buku itu juga ada tidak boleh mencuri. Itu sebagian. Itu tidak menyelamatkan. Sebab tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia beroleh keselamatan selain dari Tuhan Yesus. Tidak ada orang bisa selamat kalau tidak jadi murid Tuhan Yesus. Biar orang mengatakan, saya melihat di YouTube, tokoh agama lain berkata, aku muridnya Tuhan. Nggak mungkin, kalau kamu murid Tuhan, kamu nggak begitu. Kalau kamu murid Tuhan, kamu nggak ada di agama itu. Kalau kamu murid Tuhan, nggak mungkin kamu melakukan itu. Sebab murid Tuhan, artinya kita harus seperti Kristus. Nah, kalau orang tidak seperti Kristus, hanya ngaku di mulut, ya itu bukan murid Tuhan namanya. Kalau kita mau ambil berdiri di pihak Kristus, buktikan. Jangan berteori. Ikut proyeknya Tuhan. Semua yang ada pada diri kita dalam rangka ikut proyek Tuhan. Baik waktu kita, baik uang kita, baik kepandaian, suara yang bagus misalnya. Apapun. Sebab ibadah itu seluruh hidup kita. Bukan sebagian. Ya. Nah, jadi kalau kita harus undo setiap pekerjaan iblis, membatalkan pekerjaan iblis, itu kita harus membalik-balikan semua pekerjaan iblis. Kan kita melihat banyak saudara kita, teman-teman kita yang dijerumuskan oleh teologi yang salah, teologi kemakmuran, itu teologi setan sebenarnya. Membuat manusia menjadi matre, membuat manusia menjadi kalau datang ke Tuhan minta duit, minta berkat. Itu saja yang ditekankan. Itu teologi setan sebenarnya. Kalau kita datang ke Tuhan itu mempersembahkan hidup. Tuhan pasti memberkati kita, pasti. Tapi kita mempersembahkan hidup, bukan dalam hitung-hitungan seperti dagang. Ya. Nah, setiap perbuatan kita yang menyelamatkan banyak jiwa, itu artinya sedang membalik-balikkan pekerjaan iblis. Makanya iblis paling takut dengan orang benar. Sebab orang benar, kata-katanya didengarkan orang. Tapi orang tidak benar, kata-katanya malah jadi sandungan. Iblis paling takut dengan orang benar. Karena kuasa Tuhan mengalir melalui orang benar. Tapi kalau orang fasik, biar ia Kristen, biar menyebut nama Yesus, iblis tidak takut. Sebab kuasa nama Yesus bukan pada lafalnya. Bukan pada hurufnya. Tapi apakah Tuhan berkenan kuasanya dipakai? Jadi kalau kita tumpang tangan, iblis setan takut bukan karena tangan kita sakti. Bukan. Karena Tuhan berkenan memberikan kuasanya lewat tumpangan tangan kita. Karena kita hidup berkenan bagi Tuhan. Tapi kalau seseorang tidak berkenan, percuma pakai nama Yesus. Nama Yesus jangan diperlakukan sebagai mantra. Banyak ajaran yang salah ini. Menyebabkan jemaat jadi kelakuannya salah. Ya. Kalau kita di pihak Tuhan, kita akan menyenangkan Tuhan cirinya. Kalau seseorang tidak menyenangkan Tuhan, ia sedang menyenangkan dirinya sendiri dan secara tidak langsung ia sedang menyenangkan setan. Udah, pilihannya cuma itu. Manusia itu banyak yang error loh. Jangan sakit hati ya Bapak Ibu ya. Faktanya demikian ditulis di Alkitab, manusia itu banyak yang error. Ayub 4 ayat 18. Kita baca ya, Ayub 4 ayat 18. Coba dibaca Ayub 4 ayat 18. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Hamba-hamba Tuhan tidak dipercayai oleh Tuhan. Malaikat-malaikatnya didapatinya tersesat. Tersesat di sini bisa diterjemahkan bodoh sekali.
Tersesat di sini bisa diterjemahkan error. Malaikat-malaikatnya error, hamba-hamba Tuhannya tidak dipercayai. Mengapa? Tidak menyampaikan kebenaran. Yang disampaikan Injil yang lain. Yang disampaikan hasil pikiran sendiri, tidak mau baca Alkitab, tidak mau belajar, tidak bergaul dengan Tuhan, sehingga pakai pikirannya sendiri. Sering bicara mendengar suara Tuhan padahal bukan. Sebab kalau suara Tuhan pasti sesuai Alkitab, tidak mungkin tidak sesuai. Sebab kalau itu suara Tuhan pasti nubuatan tergenapi. Buktinya nubuatan yang kau katakan tidak tergenapi. Artinya kamu bohong. Kan begitu. Kalau seseorang bernubuat tapi nubuatannya itu tidak terjadi, artinya ia bohong. Gak tahu ia mendengar suara siapa. Kan begitu. Kemungkinannya cuma dua, ia mendengar suara setan atau suara dirinya sendiri. Ya, hati-hati, hidup cuma satu kali. Jangan sampai kita terbohongi seperti Hawa dibohongin oleh akal liciknya si iblis. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tidak bisa dipercayai itu karena apa? Karena punya proyek sendiri. Ini proyeknya Tuhan nih, keselamatan. Kita buat proyek sendiri. Tidak bisa dipercayai. Apalagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan tapi punya proyek sendiri, tidak bisa dipercayai. Proyek kita hidup tuh cuma satu. Keselamatan jiwa. Apa sih ruginya kalau kita ikut proyeknya Tuhan? Saya terkadang termenung gitu ya. Apa ya ruginya kok manusia nggak mau ya diikut? Ajak ikut proyeknya Tuhan. Padahal kalau kita ikut, yang untung bukan Tuhan, kita juga. Ini aneh loh memang. Manusia lebih memilih dirinya sendiri. Manusia lebih memilih dirinya sendiri. Meskipun dengan risiko tidak selamat. Ini agak aneh nih. Makanya manusia perlu dimarahi. Jangan sampai kamu nanti malam mati, lalu ditolak Tuhan. Jangan sampai kita tiba-tiba mati, ternyata ditolak Tuhan. Ya. Aduh. Siapa mau ikut proyek Tuhan? Kita semua. Di pihak Tuhan? Ya. Maka buktikan kita ikut proyek Tuhan. Jangan cuma angkat tangan, jangan cuma amin-amin saja. Langkah utama, lupakan proyek pribadi. Oh, kalau gitu bisnisku di cancel semua ya Pak? Bukan itu maksudnya. Lupakan ambisi pribadi. Kosongkan semua kepentingan pribadi. Ganti dengan kepentingannya Tuhan. Bisnisku gimana Pak? Bisnisnya yang sukses, tapi persembahkan untuk Tuhan. Wah, ini butuh revolusi dalam diri sendiri. Banyak orang sudah biasa hidup untuk diri sendiri selama ini. Tapi tidak hidup untuk Tuhan. Tidak hidup untuk orang lain. Jangan error, itu namanya masih error. Banyak orang error hidupnya, tidak berguna. Ibarat kalkulator. Kalkulator itu sangat berguna bukan? Kalau saya tekan 1, keluar 1 angkanya. Kalau saya tekan 1 tambah 2, keluar 3 angkanya. Kalau kalkulator sudah error, saya tekan 1 keluar 0. Saya tambah 3, dapat 10. Error itu namanya. Tidak bisa dipakai. Akibatnya dibuang. Kalau diperbaiki tidak bisa, dibuang. Sama. Dalam Alkitab tertulis, kalau cabang-cabang itu tidak berbuah, maka akan dipotong, dibuang ke api kekal. Kalau hidup kita tidak berbuah, kalau hidup kita tidak berguna bagi kemuliaan Tuhan, kalau hidup kita tidak ikut proyek keselamatan, pekerjaan Tuhan, kalau hidup kita tidak mengasihi Tuhan, kalau hidup kita bukan ibadah yang sejati, kalau hidup kita
hanya untuk diri sendiri, maka itu hidup yang sia-sia. Maka itu akan ditolak Tuhan. Maka itu error. Manusia hidup error itu begitu. Untuk dirinya sendiri. Dia pikir kalau mengumpulkan banyak untuk dirinya sendiri, lalu ia bahagia. Tidak juga. Ada banyak orang yang uangnya triliun, tapi apa yang diperbuatnya? Serakah. Masih mengada-ada proyek yang triliunan lagi. Padahal dengan uangnya yang triliun itu, tidak bakalan habis. Bunganya aja tidak bakalan habis. Bapak Ibu tahu nggak 1 triliun bunganya berapa? Sebentar, 1 triliun itu nolnya 12 ya berarti. Saya aja harus membayangkan lebih dulu. Nolnya 12, kalau 10% itu nolnya 11. Nolnya 11 itu berapa ya? Nolnya 11 itu 333. 10M, hampir 10M. Kalau bunganya 5%, separuhnya 5M. 5M dipotong 20% bunga, jadi 4M. Bayangkan, tidak kerja apa-apa, cuma tidur tok, di akhir bulan terima 4M. Itu kalau 1 triliun. Masih serakah juga. Masih jahat sama sesama. Pantas masuk neraka. Manusia itu kalau masuk neraka pantas sebenarnya. Tapi kalau kita masih hidup, masih punya kesempatan, masih mendengar firman yang benar seperti ini, jangan sia-siakan. Bapak Ibu, saya ingatkan untuk kita semua ya, saya juga setiap saat kita bisa mati. Kita harus ingat, setiap saat kita bisa mati. Dan semua itu tidak bisa dibawa. Jangan-jangan setelah itu hilang hartanya. Karena tidak dicatat, belum sempat buat warisan, belum sempat buat apapun, maka hilang semuanya. Harta-harta di dunia ini sangat fana. Seperti orang main monopoli, dikumpul-kumpulkan. Pada waktunya harus ditaruh lagi, nggak bisa dibawa. Aduh, ini mengerikan. Kalau Tuhan begitu keras mendidik kita, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, itu untuk kepentingan kita. Kita pun harus didik diri kita dengan keras. Manusia itu kalau dilembutin tidak berubah. Dikerasin aja nggak berubah. Kalau saya khotbah begini dikatakan orang keras sekali, Pak. Lah iyalah, keras aja nggak berubah. Apalagi dihalusin, tidur orang-orang. Ya, orang benar lebih suka khotbah yang keras. Sebab itu mendidik kita. Sebab itu mengingatkan kita bahwa kita belum sempurna. Sebab itu justru membuat kita sadar bahwa kita harus berubah. Kita tidak bisa pakai cara hidup kita yang lama menjadi murid Kristus. Tidak bisa. Kita harus tanggalkan yang lama, mengenakan yang baru. Menjadi murid Tuhan artinya berubah kodrat kita. Tidak hanya kebiasaannya, tapi seluruh kodrat kita harus berubah. Jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk, sudah cukup lama kita tidak ibadah secara fisik. Saya ingatkan, Bapak Ibu jangan lengah lalu malas. Jika Bapak Ibu di rumah sudah tidak ibadah secara fisik, online pun tidak, hanya sekali-sekali, nanti lama-lama lemah loh rohaninya. Bertobat. Sebentar lagi kita PSBB lagi. Sampai kapan di rumah terus makan tidur tapi tidak mau dengar firman? Dengar pun diaminkan lalu lupa lagi. Ayo berubah Bapak Ibu. Saya selalu ingatkan, waktu kita tidak banyak. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup.
Ya, sebagian teman-teman kita juga kena COVID. Ada yang tidak sembuh, ada banyak yang sembuh juga. Angka virus makin tinggi naiknya. Vaksin diharapkan berhasil. Tapi ingat, kalau vaksin berhasil pun masih ada banyak bahaya lain. Jadi jangan merasa aman. Bapak Ibu harus ingat, mendingan kita berpikir seolah-olah besok kita mati. Atau nanti malam kita mati. Kalau nanti malam kita mati, kita mau mempersiapkan diri baik-baik setiap saat. Kan begitu ya. Harus demikian. Ini ya, memang dunia ini ironi loh. Saya perhatikan di YouTube ya. Acara-acara yang nggak penting-penting itu yang nonton jutaan. Yang cuma parodi, lucu-lucuan. Itu jutaan yang nonton. Yang ngomongnya ngaco-ngaco. Itu jutaan. Yang sensasi. Itu jutaan. Kalau firman begini yang nonton cuman ribuan. Itu ironi loh. Manusia bisa tertarik dengan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan keselamatan jiwa. Tapi dengan keselamatan jiwa tidak tertarik. Ini mengerikan memang. Ya. Kesempatan kita hanya satu. Sebenarnya kalau kita khotbah diulang-ulang itu ya, kita juga berpikir Bapak Ibu. Yang mendengar itu sebenarnya mengerti enggak ya? Mungkin mengerti ya. Tapi kenapa tidak berubah ya, tidak dilakukan ya? Mungkin ada yang berubah juga. Tapi tidak banyak. Yang tidak berubah kenapa ya tidak mau berubah ya? Nah ini, kita bingung juga. Orang sudah hidup dalam comfort zone atau zona nyaman. Biasanya sulit berubah memang. Sebab berubah itu tidak enak. Berubah itu memerlukan tekad, pengorbanan, biaya. Biaya itu tidak hanya uang ya. Biaya itu waktu, perubahan pola pikir, dan sebagainya. Kalau kita di pihak Tuhan, cirinya satu lagi. Ia harus mempersembahkan diri dan dipakai Tuhan. Sebagai, coba kita baca Roma 6 ayat 13 sebelum kita akhiri. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Kalau kita ada di pihak Tuhan, jangan buat dosa lagi. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Jangan tubuh kita ini dipakai sebagai senjata kelaliman. Itu kejahatan. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, yang dahulu harus binasa sebenarnya, tetapi yang sekarang hidup, yang sekarang selamat. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Untuk menjadi hoplon, instrumen, alat kebenaran. Untuk menjadi instrumen kebenaran dalam proyeknya Tuhan. Untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Hidup kita ini harus jadi alat di tangan Tuhan. Ya, sebagai alat atau senjata yang membinasakan pekerjaan iblis. Kembali ke semula, pikirkan kita ada di pihak siapa. Hidup kita ini selama ini di pihak siapa? Ya, saya tahu sih kalau di mulut tentu jawabannya di pihak Tuhan. Tapi apa sebenarnya sudah di pihak Tuhan atau belum? Mari kita persoalkan di minggu pagi ini. Ada amin ya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya ingatkan, mari kita berubah. Buktikan perubahan kita benar-benar nyata.
Bapak Ibu yang mendengarkan program ini, dimanapun berada. Saya tahu ada yang mendengarkan dari Jakarta, dari Bogor, Surabaya, Bali, bahkan ada yang di luar negeri, dari Aussie, Portland, California, New Jersey, Jerman, dari Belanda juga ada, Rotterdam. Ini luar biasa. Kebenaran bisa sampai ke ujung bumi. Tetapi respon kita sangat menentukan. Mari kita berubah, mari kita responi firman ini. Kalau seseorang meresponi dengan benar, hidupnya akan berubah. Berbuah-buah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, bahkan ada yang 100 kali. Seseorang akan luar biasa hidupnya. Ia tidak akan memperhatikan, egonya akan mulai lepas. Ambisi pribadinya lepas. Dan ia akan menjadi manusia Allah. Amin ya. Luar biasa. Firman yang benar mengubah setiap kita. Firman yang benar lebih tajam dari pedang. Yang memisahkan jiwa dan roh. Yang mengaduk-aduk pikiran perasaan kita, jiwa kita. Agar kita menjadi sadar oleh firman itu. Dan hidup kita berpihak pada Tuhan. Itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Ketika kita bersama Tuhan. Orang yang tidak bersama Tuhan binasa. Mari Bapak Ibu, saya himbau semuanya untuk ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Baik itu di rumah Bapak Ibu, terhadap siapapun, maupun ikut serta dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Amin. Puji Tuhan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya firman ini sangat berkuasa bagi setiap kita yang mendengarnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami percaya firman ini berkuasa. Karena setiap firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berkati program ini dari awal sampai akhir dan sampai kapanpun Tuhan mau. Berkati gereja-Mu di muka bumi ini agar banyak manusia diselamatkan. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Kami mau sudahi Tuhan. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga. Dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.